Ampun, masih bisa ngerebut suami orang. Jabatannya tinggi. Berhubung orang ini bukan orang biasa, jadi kalau gue menghilang, kalian tahu kan guys? Berapa orang atas speak up nih dan juga menuduh kalau influencer tersebut itu juga nge-DM yang tidak senonoh ke beberapa cewek. Gue minta maaf banget. Hi everyone, I'm Miss Kim and welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya guys, lagi dalam kondisi nggak baik aja? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya. Ayo dong, semangat, fighting! Well, dalam video kali ini kita bakal bahas nih tentang beberapa topik yang lagi rame banget diperbincangkan di kalangan netizen. By the way, sebelum itu aku izin ya guys untuk nge-spill hair routine aku. Step number 1, pakai minyak rambut kemiri dari Himalaya. Step number 2 adalah pakai conditioner. Jadi sebelum shampooan biasanya aku pakai conditioner guys. Dan conditioner yang aku pakai adalah Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Conditioner ini tuh ngebuat rambut jadi halus, lembut, dan juga terlihat lebih berkilau teman-teman. Step nomor yang ketiga adalah shampooan. Untuk shampoo sebenarnya aku punya beberapa rekomendasi guys. Dan salah satunya adalah shampoonya Natur yang aloe vera extract. Kandungan aloe vera extract yang terdapat dalam shampoo ini dapat memberikan nutrisi dan juga menjaga kesuburan rambut sehingga rambut tampak lebih sehat dan juga lebat. Step yang ketiga adalah pakai tonik guys. Untuk tonik sendiri aku pakai toniknya Natur, tapi ini tuh adalah yang ginseng extract. Aku pakai ini supaya rambut tuh jadi lebih kuat guys dan gak mudah rontok. And the last step biasanya aku pakai hair vitamin. Untuk hair vitamin sendiri aku pakai Emeron. Nah teman-teman, buat kalian yang tertarik untuk coba produk-produk ini juga, nanti bisa langsung cek tag produk ya. Thank you so much. Alright, jadi seperti itulah bagaimana hair routine aku. Dan sekarang kita lanjut yuk ke topik pembahasan utamanya. Di sini ada beberapa topik guys yang udah aku rangkum buat kalian semua nih. Dan topik pertamanya itu adalah tentang iris wulur. Sebenarnya untuk ngebahas kasus ini aku tuh kayak agak mikir 2-3 kali sih guys, but it's okay. Anyway, ngomong-ngomong soal Iris Wulur, siapakah dia? Nah, buat yang belum tahu, Iris Wulur adalah seorang aktris, model, dan juga influencer yang lahir dengan nama Iris Emiliana. Dia diketahui lahir sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara pada tanggal 2 April 1995. Dan diketahui lebih lanjut, dia itu memiliki darah campuran Belanda Indonesia guys. Adapun untuk karirnya di industri hiburan dimulai dengan menjadi seorang model hingga pada akhirnya dia terjun ke dunia akting pada tahun 2011. Sejauh ini dia tuh telah membintangi sederet sinetron nih guys. For the example adalah sinetron yang berjudul Cintaku Melati. Selain itu dia juga pernah loh guys tampil dalam beberapa film yang juga populer. Contohnya nih film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Panderwick. Film ini dirilis pada tahun 2013 ya guys, dan film ini benar-benar bagus banget loh. Oh ya teman-teman, selain bermain dalam film tersebut, dia juga bermain nih dalam film yang berjudul Satu Hati Sejuta, dan film ini juga dirilis pada tahun 2013. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari salah satu portal berita online, disebutkan bahwa setelah 2 film tersebut, Iris memutuskan untuk menerima pinangan dan akhirnya menikah nih teman-teman. Dari pernikahan tersebut dia dikaruniai 2 orang anak. Dan setelah menikah dan juga memiliki 2 orang anak, Iris itu vakum nih guys dari dunia acting. Alright, jadi seperti itulah bagaimana sekilas informasi mengenai Iris Wulur. Lantas, apa nih yang terjadi dengan Iris? Jadi teman-teman, selama beberapa belakangan terakhir ya, itu heboh banget yang ngebahas tentang Iris yang diduga diselingkuhi oleh sang suami. Dicatat dugaan. Terus kenapa nih bisa muncul dugaan seperti ini? Apa yang terjadi? Nah, hal itu dikarenakan beberapa video yang diunggah oleh Iris. Untuk lebih jelasnya langsung aja ya guys, kita simak seperti apa video ini maksudkan. Pelakor zaman sekarang, padahal jabatannya tinggi banget loh. Tapi, ya ampun, masih bisa ngerebut suami orang. Siapakah dia? Siapa? Wow, jabatannya tinggi. Lanjut kita lihat lagi video yang lain. Jadi, kata karyawannya itu mereka tuh cuma partner aja. Tapi Bu, suka lunch bareng, sering banget lunch bareng, dinner. Terus sampai ke dokter mata aja katanya ditemenin Bu sampai mesra kayak gitu. Apakah itu partner kerja? Udahlah, saya mau jalan-jalan dulu ke Hong Kong. Salah, maksudnya ke Korea, bukan Hong Kong. Kita melihat bahwa Iris memang tertawa di sini saat menceritakan tentang hal tersebut. Namun meskipun dia tertawa, aku rasa kalian juga dapat paham ya apa yang dirasakan sekarang. Next kita lihat lagi VT yang berikutnya. Selamat pagi. Ya ampun guys, terima kasih banyak loh. Sampai katanya akun TikToknya tuh nggak ada dan IG-nya tuh kemarin sempat ditutup terus dibuka lagi. Cuma kan gue nggak tahu ya, kan gue nggak kepo. Terus sekarang katanya aku disuruh kamu harus mikirin anak. Loh, kemarin kamu nggak mikirin anak aku loh. Gimana sih Pak Mbak?
Kak, itu loh adekmu loh, kasih tahu lah. Dan yang lucunya adalah orang sekitarnya pun tahu. Wow, aku taunya belakangan. Dan itu udah lama banget ternyata. Kayak like 3 tahun 4 tahun. Wow. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bener banget sih, setuju sama statement dari Iris yang terakhir. Berani berbuat dan berani bertanggung jawab. That's right, say louder Iris. Alright, jadi gimana guys? Udah lihat kan bagaimana video-video yang diunggah oleh Iris? Nah, jadi dari situlah muncul dugaan bahwa Iris itu diselingkuhi, begitu. Dan guys, sekarang ini video terbaru dari Iris itu menuai perhatian nih. Jadi dalam video itu dia mengatakan seperti ini. Let's see. Guys, setelah aku banyak update kemarin, banyak banget yang hubungin aku untuk take down video. Nah, yang parahnya lagi adalah orang itu pengen cepet-cepet mengejar statusnya single tanpa memikirkan hak gue sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Zolim banget kan guys? Berhubung orang ini bukan orang biasa, jadi kalau gue menghilang, kalian tahu kan guys? Doain gue ya. Ya, kita sebagai netizen hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Iris. Dan teman-teman, usai melihat apa yang terjadi dengan Iris, berikut adalah beberapa komentar-komentar dari para netizen. Let's see. Nggak bisa terima kalau Iris yang diselingkuhin. Sumpah, gue ngeliat beliau bukan karena beningnya doang ya, tapi bener-bener kayak beliau tuh angel personified hoy. Bisa-bisanya. Apapun alasannya ya, perselingkuhannya tidak pernah dibenarkan. Lu cantik atau ganteng kayak Raya sekalipun, lu punya celah buat jadi selingkuhan atau diselingkuhi. Dalam rumah tangga orang lain, makin kesini makin aing nggak ngerti gimana dapurnya. Banyak yang komen, secantik Iris saja diselingkuhin. Memang kalau jelek bisa jadi justifikasi pasangannya buat selingkuh. Hah? Seorang Iris diselingkuhin? Kemarin Agnes Jennifer, sekarang Iris. Nih cowok-cowok pada cari yang kayak gimana lagi sih? Udah dapat spek begitu, masih aja cari yang lain. Gue nggak tahu sih ini siapa ya. Lihat video dan klik ya, karena penasaran nih. Kakaknya spek cakep banget ya, di atas rata-rata gitu. Dari tutur kata dan caranya berbicara tenang banget dan calm, menunjukkan orangnya memiliki kesopanan. Terus yang seperti ini diselingkuhi. Anyway, stay safe buat Iris. Semangat. Next, ke informasi yang berikutnya, kita bakal bahas tentang sebuah kasus di mana ada influencer gym yang diduga nge-DM seorang wanita dengan pesan yang gak senonoh. Jadi guys, belum lama ini ada seorang wanita yang membagikan cerita yang gak menyenangkan usai dirinya di-DM oleh seorang influencer gym dengan kata-kata yang gak sopan. Kurang lebih seperti inilah bagaimana pesannya. Sepenangkep aku ya, cewek ini mungkin kayak ngupload story gitu. Setelah itu di-reply sama si cowok ini. Dan reply-nya kalau kita lihat, waduh, maksud kata-kata seperti ini apa sih? By the way, kalau tidak salah ini tuh sudah termasuk ke dalam pelecehan deh guys. Kemudian nih teman-teman, usai cewek tersebut mendapatkan pesan seperti itu, dia mengatakan nih kepada si cowok, nanti akan viralin. Dan ketika si cewek mengatakan hal seperti itu, si cowok ini memohon-mohon nih untuk tidak dipiralkan dengan alasan takut namanya nanti turun. Namun nih teman-teman, meskipun si influencer ini udah mohon-mohon ya, si korban memilih untuk mengunggahnya di IG Story. Dan usai diunggah di IG Story, ada nih beberapa netizen yang screenshot, habis itu diposting deh ke TikTok. And you know what happened? Di sini ada salah satu netizen yang di DM oleh si influencer dan ditawari sejumlah uang nih guys untuk di take down video tersebut. Dan isi DM-nya seperti ini, let's see. Bohong gak nih gue take down ya kalau lu TF. Asli daripada yang lain keburu lihat belum serame besok ini. Ini gue private post dulu, kalau setuju gue hapus. Ya udah sini 100.000 mau nggak? Lumayan nih buat bayar member gym. Alright, jadi seperti itulah bagaimana kurang lebih pesannya nih teman-teman. Dan guys, atas kejadian tersebut ya, beberapa orang atas speak up nih dan juga menuduh kalau influencer tersebut itu juga nge-DM yang tidak senonoh ke beberapa cewek. Dan pada akhirnya kasus ini pun viral dan juga menjadi buah bibir di kalangan netizen. Salah satu influencer yaitu Kak Boy juga menyoroti tentang kasus tersebut, dan salah satu hal yang disorot adalah tentang bagaimana perilaku dari netizen yang seperti malah memberikan dukungan kepada si cowok influencer ini atau kepada si pelaku. Bahkan gak sedikit loh dari mereka yang juga menyalahkan korban. Beberapa mengatakan bahwa hal itu dikarenakan si korban itu pakai pakaian yang disebut kayak mengumbar aurat. Lalu ada juga nih yang kayak berkomentar, kenapa DM-nya diposting di IG Story biar caper segala macem ya. Pokoknya gitu deh teman-teman. Bahkan ya guys, menurut Kak Boy, yang parah dari kasus ini adalah banyak yang seperti menormalisasikan perbuatan tersebut dikarenakan sang influencer disebut masih di bawah umur dan belum bisa mengontrol hawa nafsunya.
Selain itu, Kak Boy juga menyoroti soal klarifikasi dari sang influencer yang menurutnya di sini tuh ada bagian yang lucu, di mana di akhir video si influencer malah memberikan motivasi, kasih kata-kata kalau semua ini hanyalah ujian. Tapi pada intinya adalah menurut Kak Boy, di Konoha itu masih banyak orang yang tetap menyalahkan korban pelecehan hanya dikarenakan pakaian yang dia pakai. Menurut Kak Boy, mau dia pakai apapun, pelaku tidak mempunyai hak untuk melecehkan ataupun nge-DM dengan hal-hal yang gak senonoh. Kak Boy lantas mengatakan bahwa memang memamerkan aurat itu salah, tetapi bukan berarti kita harus mendukung si pelaku dan malah menyalahkan si korban tentang pakaian yang dipakai. Bahkan di banyak berita yang dimana ketika ceweknya sholat itu tetap dilecehkan. Karena menurut Kak Boy pada akhirnya nih orang-orang yang melindungi pelaku itu adalah calon-calon pelaku pelecehan di masa depan. Bener banget sih, setuju aku sama Kak Boy. Teman-teman, di masa sekarang ini ya, semua orang itu bisa jadi korban pelecehan. Bukan cuma cewek doang, cowok juga gitu. Mau orangnya pakai pakaian terbuka ataupun tertutup, tetap aja nih guys, ada yang melecehkan. Di sisi lain, untuk influencer yang diduga melakukan hal tersebut itu adalah Kinzi. Dan dalam klarifikasinya, Kinzi mengatakan seperti ini guys. Halo guys, gue mau klarifikasi tentang video foto gue yang ini. Dan di sini gue mau meluruskan, gue minta maaf besar-besarnya karena ini pure kesalahan gue guys. Dan gue nggak membela diri gue sedikit pun. Gue sadari itu ternyata salah besar bagi gue. Dan ini bakal jadi pelajaran penting bagi gue ke depannya. Kali lagi gue minta maaf kepada kalian semua. Dan kepada Kajen, gue bener-bener minta maaf. Jujur, gue bener-bener malu banget dengan apa yang gue perbuat. Gue sekali lagi bener-bener minta maaf banget. Pembelajaran bagi gue ke depannya biar lebih berhati-hati lagi. Benar kata pepatah, jika kau diam, kau tidak akan pernah menemukan masalah. Alright, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari Kizzy. Dan pada akhirnya video dan klarifikasinya Kizzy dan juga kasusnya ini juga disoroti nih guys oleh influencer-influencer yang lain. Dan berikut adalah tanggapan dari mereka. For the first, kita lihat dulu ya bagaimana tanggapan dari KL. Klarifikasi Kizzy. Oke, buat kalian, teman-temannya atau bahkan fans-fans Kizzy, gue bingung sama pemikiran kalian. Serius. Karena di sini gue udah fokus ke permasalahannya, bukan ke Kizzy-nya. Oke, mungkin Kizzy-nya udah selesai. Dia udah minta maaf, udah ngakuin kesalahannya, segala macam bla bla bla. Tapi di sini gue mempermasalahin orang atau bahkan netizen fans-fans Kizzy yang membenarkan hal tersebut. Maksud gue tuh kalian ya selain investasi ke otot tuh investasikan juga ke otak kalian gitu loh, mikir. Namanya pelecehan tetaplah pelecehan. Kalian harus setuju itu karena menurut gue itu udah ganggu banget ya. Mungkin sebagian besar kalian bilang itu wajar, namanya juga cowok. Oke, gue setuju wajar, tapi yang gak wajar itu tindakan lu. Lu bisa ngechat-ngechatin kayak gitu. Even kalau misalkan ceweknya itu tuh temennya, itu tuh udah gak pantas, apalagi nih orang random, gak kenal. Ya, yang pada intinya gue tuh udah sangat-sangat bingung banget sama orang yang membenarkan ya, atau bahkan menyalahkan korban. Itu maksud gue udah gak ada logika. Maksud gue tuh udah banyak banget ya kasus-kasus pelecehan, bahkan ke orang yang tertutup sekaligus tuh ya tetap dilecehin tuh banyak banget kasus kayak gitu. Jadi menurut gue bukan masalah pakaiannya, tapi otaknya sakit. Buat Kizzy udah keren, dia udah minta maaf segala macam, walaupun ke satu nama doang, padahal korbannya juga banyak. Gue juga agak bingung sih, walaupun di akhirnya tuh dikasih pepatah-pepatah yang menurut gue nggak penting. Yang nggak bikin keren lagi itu teman-temannya atau bahkan timnya yang seumuran, plus fans-fansnya yang sama-sama nggak sekolah. Dan jujur gak setuju banget sih. Untuk yang pepatah menurut aku ya itu nggak penting-penting banget sih untuk ditambahkan. Next kita lihat pendapatnya Kak Melvin. Klarifikasi Kizzy. Gue udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Bagus, dia tahu dia salah. Cuman menurut gue masih ada beberapa hal yang gak benar. Yang pertama, orang-orang masih menanggapi hal ini sebagai hal wajar. Mereka bilang ini cowok, wajar lah. Menurut gue, kalau lu menyamakan perilaku buruk dengan gender, itu lu malah membuat stereotip laki-laki itu semuanya buruk dong. Pelecehan bukanlah kewajaran biologis. Menurut gue itu adalah pilihan sikap. Kalau kita nyoba mewajarkan ini, kita artinya mengajarkan ke generasi kita selanjutnya kalau laki-laki itu nggak punya kapasitas buat nahan diri dan juga menghormati wanita. Anggapan itu malah ngerugiin kita sebagai laki-laki. Ya, normalisasi kayak gini termasuk salah satu toxic masculinity menurut gue. Pertanyaannya, apakah kita mau hidup di masyarakat yang menormalisasi hal-hal kayak gini? Yang kedua, aku mau nanggepin soal temennya yang ngomong ini namanya musibah. Oke, menyebut hal kayak gini sebagai musibah
sama saja mengaburkan tanggung jawab pelaku. Kalau musibah itu adalah bencana alam. Kalau hal kayak gini itu adalah tindakan yang disengaja. Bahkan kalau kita pakai perspektif korban, karena bukan satu orang aja ya yang gue tahu, ini sama sekali bukan musibah bro, ini pelanggaran atas hak rasa aman. Terus yang ketiga, jangan umbar aib orang kalau diri sendiri belum sempurna atau belum benar. Wah, ini logikanya itu nyerang pembicara, bukan argumen. Ibaratkan kalau ada orang yang mencuri, emang kita bakal diem cuman karena kalau polisi pernah melanggar lampu lalu lintas? Enggak kan? Ngebongkar hal kayak gini bukanlah suatu penyebaran aib, melainkan ini adalah bentuk perlawanan dari budaya kita yang cuman diem kalau digituin. Kalau korban-korban nggak ngomong, pelaku bakal terus ngerasa aman dan ngelakuin itu. Yang terakhir gue mau nanggepin soal emang boleh ya SS chat, privasi dan lain-lain. Oke, dari segi hukum privasi emang penting, tapi ada pengecualian ketika hal tersebut mengandung pelanggaran hukum atau ancaman. Daripada fokus ke SS chatnya, kenapa kita nggak fokus ke korbannya? Kenapa kita lebih peduli ke pelaku yang bakal dipermalukan? Ini contoh victim blaming. Yes, normalisasi hal-hal kayak gini menurut gue nggak banget. Dan gue juga ada pertanyaan terakhir buat lo. Kalau lu masih dukung hal-hal kayak gini, kalau lu punya ibu atau saudara perempuan atau anak perempuan, anak lu diperlakukan seperti itu, apa lu bakal bilang itu hal wajar juga cuman karena dia cowok? Bener banget sih, untuk kasus-kasus seperti itu otak dipakai gitu. Yang bilang musibah juga musibah dari mananya. Anyway, usai video permintaan maaf atau klarifikasi yang pertama ini, itu banyak mendapatkan reaksi beragam dari kalangan netizen. Ada beberapa poin yang dipertanyakan, diberikan masukan juga. Akhirnya, Kizi itu ngebuat nih video klarifikasi kedua. Dan di video klarifikasi keduanya, ia mengatakan seperti ini. Let's see. Halo teman-teman semuanya, di sini gue mau klarifikasi kedua kalinya pada Jen, Aira, dan juga cewek-cewek lainnya yang sudah gue chat secara tidak sopan. Intinya yang pernah gue DM yang tidak senonoh. Gue minta maaf banget kalian ngerasa gak nyaman dan ngerasa tersinggung. Gue akui juga gue itu salah guys. Gue minta maaf karena telah membuat kalian trauma dengan sikap gue yang benar-benar gak bisa ditiru oleh orang lain. Dan kepada abang-abang gue, Bang Adam, Bang Bima, Bang Herman yang pernah mengajari gue, nasehatin gue dan ngajarin gue, dan gue sadari ternyata gue masih lancang dalam berbicara. Sedikit demi sedikit semakin kesini gue tahu kalau adab itu nomor one. Dan kepada tim Rimbale, tim gue yang pasti mereka juga pasti kecewa banget, tapi di sini juga gue gak bakal tinggal diam buat meluruskan. Thank you banget buat kalian yang udah support gue dari nol sampai ya kalian tahu gue belajar dari kesalahan juga. Insya gue intinya gue berterima kasih banyak kalian semua yang udah support gue dari nol. Bye bye guys. Alright, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi yang kedua dari Kizi. Dan guys, gimana pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Anyway teman-teman, informasi tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi ya di video berikutnya dengan rangkuman informasi terhangat berikutnya. I'm Solki Pame dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas ya. Goodbye everyone.